Hanya ini yang menjadi respon hati kami di hadapan-Mu, ya Bapa. Memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu banyak anugerah berkat kebaikan-Mu yang sudah kami nikmati di dalam kehidupan kami. Dan semuanya itu inisiatifnya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah puji-pujian yang sudah kami serukan di hadapan-Mu pagi hari ini menjadi dupa yang harum, yang dapat boleh mendatangkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, secara jasmani dan juga secara kerohanian kami di dalam menjalani hidup kami di dalam dunia. Dan saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu di tempat ini mau membuka hati untuk dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami, biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan boleh membawa kebaikan, perubahan, menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, hamba-Mu, biarlah Engkau yang berbicara untuk menyatakan, menyampaikan sabda kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari surat Ibrani, pasalnya yang ke-10 ayat ke-36. Satu ayat saja Bapak Ibu.
Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat ke-36. Di layar sudah ada ya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sampai ke sana pembacaan kita Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang Kristen yang ingin bertumbuh dewasa di dalam Kristus Yesus itu, dan menyadari bahwa hidupnya adalah tebusan Allah di dalam Kristus Yesus, maka selayaknya hidup kita ini harus bersedia untuk apa? Untuk hidup tekun dalam melakukan kehendak dan kebenaran Allah. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita mau menjadi orang Kristen yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, dan sudah menyadari bahwa hidup kita ini adalah tebusan Allah di dalam Kristus Yesus, maka selayaknya hidup kita itu harus bersedia untuk hidup tekun melakukan kehendak dan kebenaran Allah. Serta kita harus mau membuka hati. Untuk apa? Untuk dipimpin oleh Roh-Nya Tuhan, Roh yang kudus, yang dapat melahirkan cara berpikir yang baru, cara berpikir yang berkenan di hadapan Bapa, yang menuntun kehidupan kita kepada seluruh kebenaran dan perkenanan Allah. Karena dengan ketekunan dalam kebenaran Allah Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Itu ketekunan. Tekun. Tekun itu Bapak Ibu artinya tabah. Ada kekuatan di sana, kekuatan hati. Ketika kita diperhadapkan dari berbagai persoalan hidup yang seakan-akan pertolongan Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupan kita, satu hal yang harus kita lakukan yaitu tekun mengandalkan Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak tolong, tetapi kebaikannya, kebenarannya pasti menjadi bagian kehidupan kita. Kita akan ambil contoh Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mereka diperhadapkan di dalam perapian yang sangat luar biasa. Nyawa taruhannya, tetapi dengan ketekunan mereka, kekuatan hati mereka percaya kepada Allah, sekalipun kami tidak akan menyembah patung yang tuanku Nebukadnezar itu meminta kami untuk menyembah. Ini ketekunan hati yang luar biasa Bapak Ibu. Dia menekuni apa yang menjadi kebenaran Allah dalam kehidupannya. Dan Yesus juga kita akan bisa meneladani. Ketika dia tahu bahwa penderitaan yang amat sangat itu menghampiri dirinya, apa yang dilakukannya di Taman Getsemani? Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku.
Tapi kata-kata yang berikutnya, janganlah kehendakku yang jadi, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Luar biasa. Sampai nanti pada titik ketika dia disalib, Bapak Ibu, dia berkata, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan Bapa kepadanya untuk menjalani keselamatan yang diberikan kepada kita itu. Jadi pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, ketekunan apa yang kita bangun hari-hari ini? Kita tanya dalam diri kita sendiri, ketekunan apa yang kita bangun hari-hari ini? Sudahkah kita tekun dalam mengawasi diri kita dari setiap ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan keinginan Allah? Sudahkah kita bertekun untuk meneladani Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita atau tidak? Sudahkah kita tekun untuk melakukan apa yang diinginkan oleh hati Tuhan atau tidak? Atau kita hanya tekun untuk dalam diri kita sendiri, untuk boleh mendatangkan apa yang jadi keuntungan diri kita? Apa yang jadi ketekunan kita hari-hari ini, Bapak Ibu? Satu hal yang program Little Flock Community udah mulai membangun, yaitu kita doa setiap saat. Pak Gembala kita mengajak kita untuk terus bertekun di dalam doa. Setiap hari Rabu kita akan doa jam 7 ya, jam 7 malam. Ada ketekunan yang harus kita bangun di sana untuk boleh mendatangkan apa yang jadi keinginan hati Allah untuk kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Hal inilah Bapak Ibu yang diserukan oleh Rasul Paulus pada perikop yang barusan kita baca ini. Karena kenapa? Di dalam perikop yang kita baca ini, Bapak Ibu, itu ditujukan kepada jemaat Kristen Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Paulus menyerukan kepada mereka itu. Kenapa ya Paulus menyerukan itu, Bapak Ibu? Karena jemaat Kristen Yahudi itu, Bapak Ibu, mereka tidak secara langsung mendengar pengajaran Yesus. Sama dengan kita hari-hari ini. Tidak mendengar secara langsung apa yang diajarkan oleh Yesus dari 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya. Ya. Dan orang yang tidak mendengar secara langsung, ketika dia tidak bertekun dalam kebenaran Allah, pasti tergoyahkan. Amin. Pasti tergoyahkan. Pasti tergoyahkan. Karena berbagai banyak versi A, versi B, versi C. Mana yang harus kita lakukan? Mana yang harus kita ikuti? Itu sebabnya Rasul Paulus itu menyerukan kepada jemaat Kristen Yahudi pada saat itu. Dia mengatakan bahwa sebab kamu itu memerlukan ketekunan. Apa yang sudah engkau dengar tentang kebenaran Tuhan, tekun untuk melakukannya, hidup di dalamnya. Jangan ketika nanti ada sesuatu hal, ajaran-ajaran yang baru yang ingin menyesatkan engkau, maka dengan secepatnya engkau berpindah ke lain hati. Hal itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang sudah percaya kepada
Yesus pada saat itu. Karena mereka itu, Bapak Ibu, mereka itu adalah kaum awam sebenarnya, sama juga dengan kita, yang tidak mengerti secara jelas apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita pendengar ke berapa ribu, berapa juta orang gitu ya. Kan dari 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mengajarkan hal itu. Dan kita, mereka saat itu, mereka lebih terpengaruh karena mereka tidak secara langsung mendengar Tuhan Yesus. Mereka punya pemahaman tersendiri ketika mereka diajarkan oleh orang-orang Yunani pada saat itu, Bapak Ibu. Jadi pemikiran yang berkembang saat itu adalah pemikiran Helenis, Bapak Ibu. Artinya mereka kaum filsafat yang menggali lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Dan filsafat yang berkembang saat itu, Bapak Ibu, adalah filsafat tentang mereka memutarbalikkan fakta, atau filsafat spekulatif. Filsafat spekulatif, Bapak Ibu, yang memutarbalikkan fakta. Dan ini sangat dikhawatirkan karena pola pikir Helenis ini selalu ingin tahu dan terbuka dengan hal-hal yang baru, Bapak Ibu, sehingga dapat terpengaruh dan dapat mengancam keimanan mereka yang sudah percaya kepada Yesus itu, karena iman yang mereka miliki itu masih bayi. Jadi kita akan periksa dulu iman yang kita sudah miliki kepada Yesus. Sudah dewasakah atau masih bayi? Kalau masih bayi, maka sangat mudah untuk dipengaruhi oleh dunia sekitar kita. Kalau masih bayi, dan saya percaya iman jemaat Little Flock tempat ini adalah iman yang sudah dewasa. Amin. Amin. Berarti masih belum puncak, berarti masih bayi ya. Saya juga, Bapak Ibu, masih bayi sebenarnya. Saya terus mau belajar tentang kebenaran Allah. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang sesuai dengan keinginan Allah? Itu sebabnya kita akan meminta, Bapa, tolong aku agar aku bisa melakukan apa yang Engkau inginkan dalam perjalanan hidup saya ini. Jadi jangan kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan kita itu hanya ada di dalam Kristus Yesus sebagai eksekutornya yang diinisiatifkan oleh Allah Bapa. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan untuk kita tempuh menuju kepada Bapa di sorga. Amin. Mengerti sampai di sini? Amin. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran. Jalan artinya itu semua kebenaran yang Allah Bapa sudah sampaikan, itu yang harus kita tempuh menuju sang kekekalan itu bersama dengan Bapa di sorga. Amin. Jadi Paulus di sini, Bapak Ibu, tidak hanya juga mengingatkan mereka, melainkan juga membekali mereka dengan ajaran-ajaran yang benar, bahwa hanya melalui pengorbanan Kristuslah di atas kayu salib, darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu, manusia kita hari ini mendapat keselamatan. Tidak ada yang lain, tidak dengan darah domba. Kan itu kan yang ada di dalam perjanjian lama ya, darah domba. Tapi kalau kita akan baca secara keseluruhan pasal yang ke-10 itu,
darah domba itu sebenarnya tidak berkenan kepada Allah. Itu sebabnya darah yang kudus itu Yesus Kristus yang telah disalib di atas kayu salib, tercurah darahnya. Darah yang mahal yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Siapapun tidak dapat dilakukan, hanya Yesus. Hanya Yesus. Itu sebabnya dia mengatakan, sudah selesai saya melakukan apa yang sudah engkau tunjukkan bagi saya untuk saya lakukan di tengah dunia ini, untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu semua yang hadir pada saat ini. Amin. Jadi itulah pentingnya kita Bapak Ibu memperlengkapi diri kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Bertekun di dalam melakukan kebenarannya. Kalau kita tidak bertekun Bapak Ibu, maka kita tidak akan memiliki keteguhan hati dalam menjalani hari-hari. Ajaran Yesus yang sudah disampaikan kepada kita melalui Alkitab ini, itu yang harus kita tekuni. Itu yang harus kita pelajari. Itu yang harus kita terapkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan mau digoyahkan dengan berbagai hal yang ingin mencuri kemuliaan Allah di dalam diri kita. Karena musuh kita itu Bapak Ibu, musuh kita itu serigala buas yang ketika kita lengah, maka dia akan mudah untuk menerkam kehidupan kita. Kita harus waspada dengan hal yang seperti itu. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran, jalan keselamatan, sumber kesembuhan, sumber segala berkat. Biarlah kita mengembalikan hidup kita kepadanya, memandang kepada Yesus, Sang eksekutor yang sudah diperalat oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan kehidupan kita. Jadi artinya Bapak Ibu, kita harus bekali diri kita untuk tidak meninggalkan Tuhan. Kita harus membekali diri kita untuk tidak meninggalkan ibadah kita setiap minggu. Kita harus membekali diri kita untuk terus bertekun di dalam doa. Dan boleh dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya saat itu saja, terus berkelanjutan. Bagaimana kita memberikan totalitas hidup kita itu kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Harus aktif iman yang sudah kita miliki. Harus aktif. Jadi kata tekun di sini Bapak Ibu menggunakan kata hupomones yang artinya itu daya tahan, bertahan, penuh sabar. Sekalipun ada tekanan yang ingin menekan untuk keluar dari kasih Allah, dia tetap bertekun. Dia tetap menguatkan hatinya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun. Banyak orang Kristen Bapak Ibu pada awal-awal mengikut Tuhan kelihatannya begitu semangat dan sangat menggebu-gebu Bapak Ibu di dalam Tuhan, luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu Bapak Ibu, semangat itu mulai pudar. Bahkan tidak lagi kelihatan semangatnya itu di dalam Tuhan. Yang sebelumnya begitu tekun melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, kini mulai kendor Bapak Ibu. Mulai kendor. Yang sebelumnya kita terus melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, mau bersaat teduh setiap pagi, lama-kelamaan mulai hilang, mulai bosan, bahkan ada bolong-bolongnya gitu ya. Dan saya juga merasakan hal itu Bapak Ibu. Jadi firman ini sebenarnya juga di dalam diri saya. Sekalipun saya setiap hari berdoa, tapi untuk mengikuti doa pagi itu
yang dari Yesaya, saya bolong-bolong Bapak Ibu. Saya jujur akan hal itu, bolong. Dan itulah yang harus saya terapkan dalam diri saya. Tekunlah untuk melakukan apa yang benar. Tekunlah berdoa, karena dengan doa itu melahirkan cara berpikir yang baru dalam diri kita, mendorong kehidupan kita melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Bapa. Jadi tekunlah berdoa. Amin. Tekunlah berdoa. Amin. Jangan kendor semangat kita. Paulus sudah mengatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu itu menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan kasih yang mula-mula itu ketika kita sudah menerima Tuhan mulai pudar. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Karena ketika sampai pudar semangat kita di dalam Tuhan, bukan saya yang mengatakan, firman Tuhan yang berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di dalam Wahyu 2 pasalnya yang keempat. Itu yang saya renungkan beberapa hari ini dalam kehidupan saya. Kayak saya terus belajar bagaimana memberikan kehidupan saya itu setiap hari, setiap pagi untuk berdoa, memberikan waktu kepada Tuhan untuk saya menikmati Tuhan dalam hidup saya. Kayak saya suka ajak ke istri, anak, juga ada adik saya ajak kita terus berdoa kepada Tuhan. Karena dengan doa itulah yang melahirkan nanti cara berpikir yang baru untuk kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, kita akan tekun melakukan yang terbaik. Sekalipun tidak dipandang dengan wah kita oleh pimpinan kita, kita lakukan saja dengan setulus hati. Dan saya sudah membuktikan hal itu Bapak Ibu. Saya lakukan dengan ketulusan hati. Dan pertolongan Tuhan kepada orang yang tekun selalu tepat pada waktu ini. Amin. Amin. Tekunlah untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu ada beberapa hal kenapa kemudian Paulus itu menyerukan ketekunan ini bagi umat Tuhan. Yang pertama, karena di antara mereka ada yang masih mengeraskan hati. Di sini ada yang mengeraskan hati untuk kebenaran Tuhan? Tidak ya. Bukalah hati kita lebar-lebar untuk dikuasai oleh Tuhan. Karena kita orang yang percaya kepadanya, kita buka hati kita untuk dikuasai oleh Tuhan. Dan saat itu ada orang yang masih mengeraskan hati akan kebenaran Tuhan, padahal mereka itu orang percaya. Dan kebanyakan sebenarnya kita lihat hal ini Bapak Ibu kepada, dan karena saya sudah merasakan itu anak-anak teologi sebenarnya. Ya enggak? Kebanyakan anak-anak teologi merasa sudah tahu, merasa pintar, merasa hebat. Saya sudah tahu itu apa yang hamba Tuhan itu sampaikan. Kadang-kadang mengeraskan hati. Kita tidak ada orang yang mengeraskan hati di tempat ini. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kemudian Paulus itu menyerukan? Karena ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Kita tahan uji, diuji oleh Tuhan untuk kita bisa naik level. Naik level kita. Yang dari kelas A ke kelas B, ke kelas C, ke kelas D, sampai pada kesempurnaan yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan yang ketiga itu Bapak Ibu, karena memang mereka lamban dalam memahami ajaran tentang kebenaran.
Dan itu memang saya pun sangat mengerti, memahami akan hal itu. Karena banyak kaum awam yang masih belum mengenal secara mendalam apa yang diinginkan oleh Allah itu. Itulah sebabnya kita bertekun. Dan itu juga sebabnya hamba Tuhan punya peran untuk menjelaskan, untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah itu kepada umat percaya. Kenapa kemudian lamban Bapak Ibu? Hal juga yang saya temukan, karena mereka tidak memiliki kesungguhan hati. Hanya sekedar saja, hanya formalitas saja. Baca Alkitab, baca sampai selesai, udah. Ditanya apa yang sudah kau baca, nggak ngerti. Nggak ngerti. Tidak ada kesungguhan hati untuk menekuni apa yang diajarkan oleh Allah Bapa dalam diri kita. Jadi harus melakukannya dengan kesungguhan hati. Jadi salah satu kunci yang harus kita pegang Bapak Ibu untuk mencapai suatu tujuan kehidupan kita itu, suatu keberhasilan kehidupan kita itu di dalam Tuhan. Tekun. Katakan tekun. Tekun. Tanpa ketekunan tidak ada orang yang dapat sampai pada tujuan hidupnya Bapak Ibu. Tanpa ketekunan tidak akan ada orang yang sampai pada keberhasilan yang diinginkan oleh hatinya. Baik itu di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Tanpa ketekunan tidak ada yang namanya dia bisa sampai pada tujuan yang diinginkannya. Hanya orang-orang yang tekun Bapak Ibu yang dapat boleh menerima janji-janji Allah yang sudah dijanjikan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu kita akan menekuni kebenaran Allah itu dalam kehidupan kita. Jangan hanya melakukan kehendak Allah ketika ada waktu, ketika kita butuh, ketika kita dikecewakan oleh orang lain, meminta pertolongan Tuhan. Jangan. Setiap saat dalam suka, dalam duka, apapun kita mau menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Karena orang yang bertekun itu Bapak Ibu dalam Tuhan, maka akan memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pasti hidupnya memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika dia menekuni apa yang diinginkan oleh Tuhan, maka secara otomatis dia menerima dan dia akan merasakan Tuhan di dalam dirinya, sehingga dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan orang yang bertekun itu di dalam Tuhan karena dia menyadari hidupnya itu bukan lagi miliknya, melainkan milik Allah yang sudah menjadi tebusan Allah di dalam pribadi Kristus Yesus. Dan orang yang bertekun di dalam Tuhan, Bapak Ibu, mereka yang menyadari bahwa mengikut Tuhan harus kita korbankan dalam diri kita. Ada harga yang harus kita bayar untuk memperoleh apa yang diinginkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tekun untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hati Bapa di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, biarlah semuanya itu jatuh di tanah yang baik, bukan di tanah yang berduri. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, semuanya itu boleh membawa buah-buah yang baik, yang berkenan di hadapan Bapa. Dan biarlah kita yang meminta pertolongan Tuhan. Bapa, tolong aku, agar aku bisa menjalani hidup ini, untuk hidup saya ini berkenan kepada Engkau. Amin. Amin. Sangat dekat. Amin untuk firman Tuhan. Dengan sikap doa Bapak Ibu kita akan satu pujian. Bapa, tolong agar aku bisa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kehidupan. Terus hidup bertekun di dalam Engkau. Karena
bisa melihat kemuliaan Allah Bapa. Kami tidak akan bisa melihat keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan. Ajarlah hidup kami Bapa untuk hidup teguh di dalam Engkau. Hati pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih. Terima kasih. Katakan. Bapa, Kau bisa tak lagi mencintai dunia. Dunia fana akan binasa. Dengan segala keindahannya. Kenapa dia awal? Bapa, tolong agar ku bisa tak lagi mencintai dunia. Dunia fana akan binasa. Dengan segala keindahannya. Kita bangkit berdiri Bapak ini. Hanya Engkau bahagiaku.
Terima kasih Bapa. Inilah doa ikrar kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami terus bisa melakukan apa yang menjadi kehendak dan kebenaran-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan dengan setulus hati di hadapan-Mu. Karena keselamatan yang sejati berasal daripada Engkau saja, yang Engkau kerjakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pimpin dan tuntun langkah kami Bapa, agar kami dapat boleh menekuni apa yang menjadi ajaran-ajaran-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami boleh layak berkenan untuk hormat kemuliaan nama Bapa. Mampukan kami Tuhan, biarlah kami jangan tergiur dengan dunia, keindahan dunia yang membawa kehidupan kami kepada hal-hal yang tidak Engkau inginkan dalam kehidupan. Tetapi biarlah kami dapat boleh memandang terus Engkau, kebenaran-Mu, kehendak-Mu untuk boleh kami lakukan dalam perjalanan kehidupan. Engkau saja yang kami muliakan Bapa. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu terus menjadi kekuatan iman bagi umat Tuhan yang sudah mendengarkan pagi hari. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.